Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Grado de comparaciones. Jadi hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang grado de comparaciones. Atau dalam bahasa Inggris sering disebut the degree of comparison, ya, the degrees of comparison atau tingkat perbandingan. So, maksudnya ialah bahwa dalam keseharian kita juga membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terutama yang dibandingkan itu tingkatannya, ya, derajatnya. Dalam bahasa Inggris atau Spanish kan yang diperbandingkan itu terutama kata sifatnya. Tapi juga sebetulnya kata keadaannya atau the adjective and the adverb itu bisa diperbandingkan, ya. Jadi kita mulai dengan pembahasan kita tentang tingkat perbandingan, ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tingkat perbandingan yang tidak sebanding, ya. Artinya comparación de desigualdad, ya. Yang kita bahas hari ini adalah comparación de, jadi perbandingan atau tingkat perbandingan yang tidak setara, gitu ya. Comparación de desigualdad. Igualdad. Nah, ini ya. Ini yang akan kita bahas untuk pada kesempatan ini. Karena kita juga harus membahas tentang comparación de igualdad, ya. Tingkat perbandingan yang sama, dan juga nanti kita bahas tentang comparación de superlativo, ya, superlatif, artinya yang bagaimana mengatakan paling, begitu ya. Oke, intinya begitu. Nah, untuk comparación de desigualdad ini itu perbandingan tingkat yang berbeda. Itu kita akan menggunakan dalam bahasa Spanyol itu ini. Kata-kata mas, gitu ya. Dan que, berarti itu kira-kira patternnya itu. Atau mungkin juga pakai sebaliknya mas, yaitu menos, gitu ya. Menos titik-titik, kemudian K. Nah, pattern ini mas titik K atau menos titik K ini titik-titiknya ini bisa diisi dengan adjektif atau kata keadaan atau kata sifat yang kita perbandingkan, ya. Ini ya, ini. Nanti juga bisa adverbnya yang diperbandingkan adverbnya. Dalam ini kita bicara dulu yang tentang adjektifnya, ya, kata sifat yang diperbandingkan. Misalnya begini, kita suka memperbandingkan Tony itu lebih jangkung dari Pedro, gitu kan? Jadi Tony lebih jangkung dari Pedro. Perbandingan seperti itu nanti kita bisa ungkapkan dengan ini, ya, pattern ini. Atau misalnya Bambang tuh lebih rajin dari Haryanto, misalnya gitu. Ya, jadi lebih, atau dalam itu mungkin mengungkapkannya dengan kata kurangnya. Misalnya tadi tuh, misalnya Haryanto kurang rajin dibandingkan dengan Tony, misalnya. Jadi kurang rajin dibandingkan Tony. Jadi itu nanti pakai yang menos karena ada kata kurang. Kalau ini yang ada kata lebih, kita pakai yang mas ke. Kata kurang itu nanti dari menos ke. Contohnya, ya, kita langsung ke contoh aja. Kita misalnya mengatakan nama yang mudah diingat Pedro, gitu aja, ya. Ya, Pedro misalnya lebih jangkung, gitu ya, lebih
jangkung, lebih tinggi lah, lebih jangkung atau lebih tinggi ya. Tinggi ini pengertiannya jangkung ya. Itu lebih tinggi dari Tony gitu lah. Ya, cari nama yang gampang ya, Tony. Nah ini perbandingan seperti ini, Pedro lebih tinggi dari Tony. Berarti Pedro ini tingginya lebih dari Tony. Atau dengan kata lain, Pedro lebih jangkung ya daripada si Tony. Nah ini kita ungkapkan dengan kata ini, apa, struktur atau pattern ini. Jadi mengatakannya, ya tentu Pedro tetap Pedro ya. Pedro, kalau bahasa Inggrisnya Pedro is gitu kan. Pedro is, nah mungkin kan taller. Dalam bahasa Inggris juga bisa mengatakan begitu. Pedro is taller than Tony. Tapi di bahasa Spanyolnya adalah Pedro es, nah, pakai es ya. Ini dari share kan, B ya. Kalau tadi bahasa Inggris Pedro is gitu kan, maka bahasa Spanyolnya Pedro es. Lebih tinggi, nah ini pakai mas ini. Pedro es mas, lah kan tinggi yang diperbandingkan itu tingginya. Tinggi itu alto dan atau alta, tapi ini Pedro, jadi pakai yang alto. Pedro es mas alto. Ya. Nah kata alto ini kan yang diperbandingkan tingginya ya. Lebih tinggi mas alto. Nah caranya dengan K gitu. Seperti ini K. Ya sebutkan aja Tony. Ya. Sudah, jadi Pedro es mas alto ke Tony. Pedro lebih tinggi dari Tony atau daripada Tony, bisa aja. Ya. Contoh kedua misalnya apa ya? Gemuk ya. Gemuk. Siapa ya? Adik saya itu Hari ya. Hari, misalnya Hari lebih gemuk. Nah, memang si Hari itu gemuk ya. Lebih gemuk. Nah, kata gemuk itu apa? Kata gemuk masih ingat? Kata gemuk apa dalam bahasa Spanyolnya? Betul, gordo. Atau kalau perempuan, gorda. Gordo, gorda. Hari lebih gemuk dari Bambang misalnya gitu ya. Bambang. Nah, yang diperbandingkan gemuknya ya. Jadi ada seseorang yang lebih gemuk dari orang yang lain. Nah, ya kita sebutkan aja Hari kan tetap Hari ya, si Hari itu. Hari ya, lebih gemuk. Ini pakai masin tadi. Mas. Sorry, pakai is-nya dulu kan. Hari is. Kalau bahasa Inggris Hari is. Kalau bahasa Inggris tentu bisa mengatakan fatter ya. Karena bahasa Inggris bisa mengatakan fatter, taller gitu. Bahasa Spanyol tidak punya cara itu yang dengan tambah er, fatter, taller. Tapi dia pakai kata mas ini ya. Nah, Hari is adalah s. Baru pakai apa namanya patternnya nih, mas titik-titik K. Mas apa yang diperbandingkan gemuk. Jadi ini diisi dengan kata gemuk. Jadi Hari es mas. Nah, gemuk itu gordo. Ya, kalau perempuan gorda. Ini Hari jadi laki-laki jadi gordo. Hari es mas gordo. K. Tadi kan K ya. K ini kan ya. Bambang ya sebutinnya ya Bambang. Mudah-mudahan masih bisa dibaca bagian bawah ini ya. Bambang ya. Nah, itu hasilnya Hari es mas gordo ke Bambang. Artinya Hari lebih gemuk dari atau daripada Bambang. Nah, mana yang menggunakan ini pattern menos titik-titik kayak ini? Ya kita kan bisa. Misalnya mengatakan dibalik tadi itu ya. Katakanlah Tony itu Tony pengertiannya ya, Tony tidak lebih pintar dari si Pedro ya, tidak lebih pintar. Jadi gimana itu kita lihat ya. Ini sudah kita hapus ya, nanti bisa dilihat di videonya. Kita akan cari contoh lain ya. Nah ini adalah comparación de
that's equal that. Jadi apa derajatnya itu tidak setara, ya. Yang satu lebih dari yang lain atau yang satu kurang dari yang lain. Nah, ini kita akan yang gimana yang kurang gitu tadi itu ya. Misalnya contoh yang ini, misalnya. Nah, Tony kurang pintar lah ya, misalnya gitu ya. Mudah-mudahan sih pintar semua, tapi ini sebagai contoh. Tony kurang pintar dari atau daripada, dari, bolehlah daripada siapa? Aldi. Boleh Aldi ya, boleh aja, nama kok Aldi, namanya tuh Aldi ya. Ini Tony kurang pintar daripada Aldi. Dari kalimat ini yang mana yang lebih pintar? Ya Aldi. Tony-nya kurang pintar dibandingkan Aldi. Nah, ini kita bisa menggunakan apa yang pattern yang menos titik-titik K ini ya. Coba, ini hasilnya adalah ini yang kita bahasa Indonesianya ya. Ya Tony, kita sebut Tony aja. Tony is kan gitu. Jadi is-nya adalah S tadi itu ya. Tony S kurang pintar daripada Aldi, ya pakai yang ini, pakai yang menos titik G. Tony S menos. Nah, pakai menos. Titik-titiknya isikan yang diperbandingkan kepintarannya itu pintar. Jadi Tony S menos, nah oleh intelligente itu intelligent, berarti kan pintar ya. Tony S menos intelligente K. Siapa tadi itu? Temennya itu Aldi. Ya. Maaf, kita membandingkan Tony yang tidak kurang pintar dibandingkan Aldi ini ya. Mudah-mudahan mereka sama-sama pintar dalam keadaannya. Ini sebuah contoh saja. Tony es menos inteligente ke Aldi. Ini Tony kurang pintar daripada Aldi. Ini pakai yang pattern menos titik-titik kayak ini. Nah, contoh yang lain ada nggak? Ya boleh. Tetap pakai menos ya. Tadi contoh pakai mas sudah 2. Kita ambil contoh dengan menos. Satu lagi misalnya gitu ya. Oke, misalnya yang kita akan perbandingkan ya sekarang Maria aja. Maria perempuan ya. Kali-kali Maria kurang tinggi. Nah, kan tadi kan kurang tinggi lah. Kalau dikatakan nanti kurang cantik nggak enak ya, kurang tingginya aja ya. Jadi Maria kurang tinggi. Nanti boleh aja kalimatnya ini Maria kurang tinggi dibandingkan dengan gitu, boleh aja. Tapi secara singkatnya boleh kita katakan Maria kurang tinggi daripada gitu ya. Daripada siapa? Misalnya nama Indonesia lah ya. Maria kurang tinggi daripada itu Yanti gitu ya. Nah ini Maria kurang tinggi daripada Yanti. Pengertiannya Maria kurang tinggi kalau dibandingkan dengan Yanti, gitu pengertiannya ya. Kalimatnya bisa begini aja. Nah, ini bagaimana dalam bahasa Spanyolnya? Kita tulis di sini ya. Ini kan sudah, nanti bisa dilihat lagi di videonya. Jadi Maria kurang tinggi. Jadi Maria ini ya contohnya. Maria ini ya, ini terjemahan dari sini ya. Maria kurang tinggi dibandingkan itu atau daripada ya menos. Maria is S, itu bahasa Inggrisnya ada B-nya ya. Bahasa Spanyolnya juga ada B-nya. Kalau bahasa Indonesia tidak langsung tadi Maria kurang tinggi, tidak ada di sini B-nya karena kita tidak mengenal B.
Kalau bahasa Inggris kan Maria is, ya gitu. Untuk bahasa Spanyol Maria es. Ya. Jadi baru yang ini Maria es menos, ya. Maria es menos apa tadi yang diperbandingkan tingginya ya. Nah karena ini Maria wanita atau perempuan, maka tinggi itu kan alto atau alta. Kita ambil yang alta karena ini yang diperbandingkan Maria. Jadi Maria es menos alta. Ya. Oke. Siapa itu? Yanti misalnya. Yanti. Nah ini udah. Maria es menos alta que Yanti. Jadi kalimat ini menggunakan pattern atau rumusan yang ini ya, menos titik-titik ke. Ini cara menggunakannya ya. Kalau yang tadi contohnya dengan pattern mas titik-titik ke. Jadi dua-duanya sudah kita pakai, dan juga kita contohkan yang maskulin dan feminin. Jadi ini feminin, Maria es menos, maka ini pakai alta, jangan alto karena Maria itu kita pakai yang bentuk feminin, alta. Maria es menos alta kayak Yanti. Nah ini perbandingan antara dua wanita, Maria dan Yanti. Andai kata yang dibandingkan ini Maria ini perempuan dan dibandingkan laki-laki, tetap saja nanti Maria es menos alta juga, tetap kayak misalnya ke Pedro, Maria es menos alta ke Pedro. Jangan pakai alto karena yang memulai ini adalah pokok kalimatnya ini feminin ya. Jadi Maria es menos alta ke misalnya itu Pedro tadi ya, boleh alta ke Pedro. Tapi kalau dibalik misalnya Pedro itu kurang tinggi dibandingkan Maria, Pedronya itu nanti pakai yang alto, misalnya Pedro es menos alto ya, karena Pedro adalah maskulin, jadi kita pakai yang alto. Pedro es menos alto ke Maria misalnya gitu ya. Tapi ini karena Maria feminin, jadi sini alta. Mungkin cukup jelas ya. Nah, oke. Untuk sementara kita baru bahas grado de comparaciones itu dan tentang yang comparisonnya yang tidak setara. Jadi comparación de desigualdad. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang comparación de igualdad. Jadi kita bagaimana kalau perbandingan itu setara. Ya misalnya mengatakan Pak Hari itu sama kayanya dengan Pak Bambang, misalnya begitu ya. Jadi sama gitu ya. Pak Hari itu sama kayanya. Mereka berdua itu orang kaya dan samalah kira-kira gitu ya. Pak Hari sama kayanya dengan Pak Bambang, atau Pak Hari sekaya Pak Bambang gitu. Itu namanya comparación de igualdad, yaitu perbandingan yang setara. Itu akan kita bahas pada episode berikutnya ya, karena kita mempertimbangkan tentang durasi dari setiap video juga, jadi supaya jangan terlalu lama. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang ini, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami, dan kalau dianggap bermanfaat seperti biasanya ya, tolong jangan lupa di like, dan bagi yang belum subscribe tolong juga di subscribe ya. Selalu Pak Mi jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe tadi itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini terhadap channel Pak Mi, yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, yang kali ini sudah mencapai episode ke 80 ya yang sekarang ini. Dan sebelum lupa, kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, tanyakan di kolom komentar ya. Selama ini semua pertanyaan yang muncul di kolom komentar selalu Pak Mi jawab, terutama yang ada hubungannya dengan topik pembahasan kita. Meskipun demikian,
ada juga pertanyaan yang di luar topik, itu pun selalu Pak Mi jawab sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, ya. Oke, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih, ya. Sampai nanti. Muchas gracias y hasta luego.